Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam perasaan yang dalam terhadap seseorang yang sangat kita harapkan menjadi bagian dari masa depan kita. Kita berdoa, berjuang, berkorban, bahkan rela mengesampingkan kebahagiaan diri sendiri demi mempertahankan hubungan tersebut. Namun ada kalanya semakin keras kita berusaha, justru semakin jauh ia terasa. Hati kita lelah, pikiran pun menjadi kacau. Apakah ini sebuah ujian atau sebuah tanda bahwa kita sedang mengejar sesuatu yang tidak Tuhan takdirkan untuk kita? Setiap manusia tentu pernah berada di titik ini. Disinilah pentingnya kepekaan terhadap tanda-tanda yang sebenarnya telah diberikan oleh Tuhan. Tanda-tanda ini bukan untuk menyakiti kita, melainkan bentuk perlindungan dari takdir yang lebih menyakitkan di masa depan. Maka, mari kita renungi bersama 5 tanda bahwa mungkin sudah waktunya kamu berhenti mengejar seseorang yang bukan ditakdirkan untukmu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu tidak ketinggalan konten-konten reflektif dan penuh makna seperti ini. Jika video ini menyentuh hatimu atau membuatmu berpikir ulang tentang hubungan yang sedang kamu jalani, tinggalkan komentar di bawah. Bagikan juga video ini kepada teman atau saudaramu yang mungkin sedang menghadapi hal serupa. Kita semua butuh pengingat dalam perjalanan hidup ini, dan saling menguatkan adalah bagian dari cinta sejati yang Tuhan ajarkan. Karena kadang yang kita butuhkan bukan sekadar nasihat, tetapi suara yang mengingatkan bahwa kita tidak sendiri dalam luka. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan penuh hati dan pikiran terbuka, karena bisa jadi satu kalimat hari ini adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan dalam diam. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang paling umum dirasakan oleh banyak orang. Tanda pertama, hati yang terus-menerus gelisah. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai cara untuk membuat hubungan itu berjalan. Kamu bersabar, memaafkan, memperjuangkan dengan segala daya, bahkan mendekatkan diri pada Tuhan agar diberi kekuatan. Tapi tetap saja, hatimu tidak kunjung tenang. Ada perasaan resah, kosong, atau bahkan takut yang terus muncul setiap kali kamu memikirkan masa depan dengan orang itu. Ini bisa jadi bukan sekadar rasa tidak nyaman biasa, melainkan peringatan dari Tuhan. Hati adalah ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana menenangkannya. Dalam banyak ajaran agama, kedamaian hati adalah tanda jalan yang benar. Jika hubungan yang kamu jalani justru menjauhkanmu dari ketenangan, dari Tuhan, dan dari jati dirimu, maka sudah saatnya kamu merenung kembali. Jangan sampai kamu mengorbankan seluruh hidupmu hanya untuk cinta yang tak pernah membawamu pada kedamaian. Rasa gelisah bukanlah satu-satunya tanda. Terkadang, Tuhan mengirimkan tanda melalui orang-orang di sekitar kita. Ini adalah tanda kedua, tidak adanya restu dari orang tua atau orang-orang yang bijak dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa yakin dengan pilihanmu, tapi suara ibu yang penuh kekhawatiran atau ayah yang diam-diam merenung tidak bisa kamu abaikan begitu saja. Restu mereka bukan sekadar formalitas. Dalam banyak tradisi dan agama, doa dan ridha orang tua sangat berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Mereka adalah perwakilan kasih Tuhan di dunia. Jika mereka tak tenang dengan pilihanmu, bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menghentikan langkahmu. Kadang kita terlalu larut dalam cinta hingga lupa bahwa yang lebih penting adalah cinta yang diberkahi, bukan sekadar cinta yang diperjuangkan mati-matian. Jangan abaikan suara mereka, karena bisa jadi mereka sedang menyelamatkanmu dari luka yang lebih dalam. Restu bukan hanya soal izin menikah atau sekadar tanda persetujuan. Restu adalah bentuk doa, dan doa adalah kekuatan spiritual yang besar. Ketika orang-orang terdekat, baik itu keluarga, guru spiritual, atau sahabat yang bijak, menunjukkan keraguan terhadap hubunganmu, jangan langsung menolaknya sebagai bentuk penghalang cinta. Bisa jadi mereka melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Mereka punya sudut pandang yang lebih objektif karena tidak sedang dibutakan oleh perasaan. Seringkali kita mengira bahwa cinta harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, padahal tidak semua perjuangan harus diteruskan. Terutama jika itu menjauhkan kita dari kebaikan yang Tuhan siapkan. Ketika restu tidak hadir,
Jangan paksakan hubungan itu hanya karena kamu takut kehilangan. Karena sejatinya, jika hubungan itu ditakdirkan, maka restu pun akan datang dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa atau ditarik paksa dari hati orang lain. Tanda ketiga adalah hubungan yang justru menjauhkanmu dari Tuhan dan kebaikan. Cinta seharusnya mendekatkan kita kepada kebaikan, kepada kehidupan yang lebih bermakna, dan kepada hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Tapi jika hubungan yang kamu jalani justru membuatmu lalai, jauh dari ibadah, atau bahkan membuatmu kehilangan nilai-nilai moral yang dulu kamu pegang teguh, maka kamu harus bertanya, apakah cinta ini membawa berkah? Cinta sejati akan membuatmu lebih baik, bukan lebih buruk. Dia akan membawa kamu lebih dekat pada kejujuran, ketenangan, dan tujuan hidup. Tapi jika hubungan ini justru membuatmu sering berbohong, merasa bersalah, dan menjadi pribadi yang tidak kamu kenali, itu pertanda serius. Tuhan tak akan menumbuhkan cinta yang menghilangkan jati dirimu. Jika kamu merasa semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan, mungkin itu adalah alarm yang berbunyi dari dalam jiwamu sendiri. Tanda keempat datang dalam bentuk yang lebih halus, yaitu hilangnya kebahagiaan yang sejati. Hubungan yang baik mungkin tidak selalu menyenangkan setiap waktu, tetapi seharusnya memberikan ketenangan dan rasa aman. Jika kamu merasa terus-menerus khawatir akan ditinggalkan, merasa tidak cukup, atau terus-menerus harus membuktikan dirimu, itu adalah beban yang seharusnya tidak ada dalam cinta sejati. Cinta yang benar tidak membuatmu merasa tidak layak. Ia tidak membuatmu merasa harus selalu bersaing atau mengorbankan seluruh harga dirimu demi bertahan. Jika kamu merasa sering menangis dalam diam, merasa tidak dihargai atau hanya mencintai sepihak, bisa jadi itu bukan cinta yang diridai, melainkan cinta yang Tuhan izinkan untuk mengajarkanmu pelajaran besar. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, baik dalam bentuk orang, waktu, ataupun ketenangan batin. Tanda kelima yang sering diabaikan adalah hubungan yang penuh ketidakpastian dan berulang kali menyakiti. Tidak semua ketidakpastian adalah ujian yang harus dilalui, dan tidak semua luka harus terus ditahan atas nama perjuangan. Jika seseorang terus-menerus membuatmu kecewa, mengingkari janji, atau mempermainkan komitmen, itu bukan cinta yang sehat. Dalam ajaran moral universal dari berbagai agama, cinta itu menyembuhkan, bukan melukai. Jika kamu selalu berada dalam siklus minta maaf, lalu menyakiti lagi, itu bukan pertanda cinta yang diberkahi, tapi mungkin itu adalah ikatan yang perlu dilepaskan. Tuhan tidak menciptakan hubungan untuk membuatmu hancur secara perlahan. Kadang, kamu bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan, takut memulai lagi, atau takut sendirian. Padahal sendiri dalam damai lebih baik daripada bersama dalam derita. Jangan sampai kamu mengira itu bagian dari takdir, padahal bisa jadi itu ujian yang harusnya kamu akhiri. Bukan kamu perjuangkan terus-menerus. Semua tanda itu bisa datang bersamaan atau satu persatu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Apakah kamu cukup jujur pada dirimu sendiri untuk mengakui bahwa hubungan ini tidak lagi sehat? Ataukah kamu masih bertahan hanya karena takut dengan kenyataan bahwa dia bukan untukmu? Di titik inilah, banyak orang terjebak. Mereka tidak ingin menyerah karena merasa telah berjuang terlalu jauh. Padahal, terkadang melepaskan adalah bentuk perjuangan yang lebih besar. Tuhan memberi tanda bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membimbingmu ke jalan yang lebih baik. Mungkin bukan hari ini kamu melihat hikmahnya, tapi kelak kamu akan bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat. Tidak ada jalan yang mudah dalam cinta, tapi jalan yang diridai selalu memberikan kedamaian dalam prosesnya. Saat tanda-tanda itu muncul, jangan abaikan. Dengarkan suara hatimu yang paling jujur, karena bisa jadi itu adalah suara dari Tuhan yang ingin kamu selamat. Mungkin kamu akan bertanya, bagaimana aku tahu perasaanku ini bukan hanya takut atau keraguan sesaat? Jawabannya adalah konsistensi. Jika perasaan gelisah, tidak tenang, dan tersiksa itu terus muncul dalam waktu lama, bahkan setelah kamu berusaha memperbaikinya, maka itu bukan sekadar fase. Itu adalah tanda. Jangan remehkan insting atau suara hati yang terus-menerus memanggilmu untuk berhenti. Dalam banyak ajaran spiritual,
Hati adalah kompas ilahi yang bisa membimbing manusia kepada yang benar jika tidak tertutup oleh nafsu atau ego. Maka dengarkanlah hatimu, bukan hanya emosimu. Jangan sampai kamu memaksakan cinta yang pada akhirnya hanya membawa luka. Cinta yang tulus tidak perlu dikejar mati-matian, ia akan datang dan bertahan dengan cara yang damai. Jika kamu harus selalu berjuang sendirian, maka mungkin perjuangan itu memang bukan untuk dipertahankan. Mungkin perjuangan itu ada untuk membuatmu belajar, bukan untuk kamu menangkan. Proses melepaskan tidak pernah mudah, tapi kamu harus ingat bahwa dalam setiap keputusan besar, ada kekuatan besar dari Tuhan yang bisa menopangmu. Kamu tidak sendiri dalam rasa sakit ini. Ribuan orang pernah merasakan hal serupa, dan mereka bisa melewatinya dengan hati yang lebih kuat. Kamu juga bisa. Tuhan tidak akan membiarkanmu larut dalam luka tanpa alasan. Setiap luka adalah pintu menuju kedewasaan. Setiap kehilangan adalah jalan menuju pertemuan yang lebih baik. Kadang, melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi belajar mencintai dengan cara yang lebih bijaksana, termasuk mencintai dirimu sendiri. Jangan lupa, kamu juga berharga. Jangan ukur nilaimu dari seberapa keras kamu memperjuangkan orang yang tidak ditakdirkan untukmu. Ukur dirimu dari seberapa besar kamu mau mencintai dirimu dengan cukup untuk tidak bertahan dalam hubungan yang menyakitimu. Karena cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tapi tentang menghormati takdir. Ketika kamu memutuskan untuk melepaskan, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Justru itu bisa jadi kemenangan terbesar dalam hidupmu. Kemenangan atas dirimu sendiri. Kamu telah berhasil melepaskan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu adalah bukti bahwa kamu sudah dewasa secara emosional dan spiritual. Melepaskan seseorang yang kamu cintai bukan berarti kamu berhenti mencintai. Itu hanya berarti kamu mencintai dirimu sendiri cukup untuk tidak terus-menerus disakiti. Ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini bisa jadi awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Ketika kamu mampu ikhlas, maka kamu akan melihat bahwa semua kesakitan ini hanya bagian kecil dari proses yang lebih besar. Jangan ragu untuk meminta petunjuk Tuhan dalam setiap langkahmu. Dia selalu mendengar, bahkan saat kamu tidak mengucap sepatah kata pun. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Kita harus mengubah cara kita berdoa. Jika dulu kamu selalu berkata, Tuhan, bagaimana caranya agar aku bisa bersamanya? Sekarang cobalah berdoa. Tuhan, jika dia bukan yang terbaik untukku, maka tenangkan hatiku, kuatkan aku untuk melepaskannya. Ini bukan bentuk menyerah, melainkan bentuk kepercayaan tertinggi pada kehendak Tuhan. Doa bukan alat untuk memaksa kehendak, tapi jembatan untuk menyelaraskan hati dengan rencananya. Dalam keheningan dan kesendirian, kamu akan lebih mendengar jawaban Tuhan. Jangan takut untuk sendiri, karena dalam kesendirian, kamu akan lebih peka terhadap tanda-tanda dan hikmah. Jangan biarkan dirimu terus-menerus tersiksa hanya karena kamu takut merasa hampa. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya hampa jika mereka ikhlas menjalani takdirnya. Justru saat kamu melepaskan sesuatu yang tidak baik, kamu sedang membuka jalan bagi hal-hal baik yang akan datang dalam hidupmu. Percayalah, melepaskan adalah awal dari penerimaan. Kita sering menyangka bahwa mempertahankan hubungan yang menyakitkan adalah bentuk dari kesetiaan dan cinta yang tulus. Padahal cinta yang sejati tidak membuatmu kehilangan nilai-nilai hidup, tidak membuatmu jauh dari keluarga, dan tidak merenggut kebahagiaan batinmu. Cinta sejati memperbaiki, bukan menghancurkan. Jadi jika kamu merasa terpuruk karena hubungan yang terus-menerus penuh luka dan tangis, itu adalah sinyal kuat untuk mulai mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Cinta bukan berarti kamu harus rela disakiti. Tuhan tidak menciptakanmu untuk dihancurkan oleh cinta. Justru Tuhan ingin kamu belajar membedakan antara cinta dan keterikatan yang menyakitkan. Ada saatnya kamu harus berkata cukup, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar bahwa kebahagiaanmu bukan bergantung pada seseorang, tapi pada Tuhan dan ketenangan jiwamu. Jangan ragu untuk mengambil langkah mundur jika itu menyelamatkanmu dari keterpurukan. Karena kadang, mundur satu langkah bisa membuatmu melompat lebih jauh di kemudian hari. Setiap agama mengajarkan bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang rasa, tetapi tentang tanggung jawab, kejujuran, dan keberkahan.
Jika cinta yang kamu perjuangkan tidak membawa kedamaian, maka sudah waktunya kamu bertanya, apakah ini benar cinta atau hanya ketergantungan emosional semata? Ketergantungan seringkali disamarkan oleh rasa cinta. Kamu merasa tidak bisa hidup tanpanya, padahal sesungguhnya kamu sedang kehilangan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu kehilangan identitas dan arah hidup hanya karena terlalu mengejar seseorang. Tuhan menciptakan manusia lengkap, bukan separuh. Kamu tidak butuh orang lain untuk membuatmu utuh. Kamu hanya butuh keyakinan bahwa kamu cukup. Jika Tuhan mengizinkan seseorang datang dalam hidupmu, maka dia akan datang dengan tenang, membawa kedamaian dan menguatkanmu, bukan melemahkanmu. Jadi, jika hubungan yang kamu jalani membuatmu semakin rapuh, maka sudah saatnya kamu melepasnya. Bukan karena kamu tidak mencintai, tapi karena kamu menghargai hidupmu. Kita sering mengira bahwa masa lalu adalah takdir yang harus dipertahankan. Padahal masa lalu hanyalah tempat untuk belajar, bukan untuk menetap. Jika hubunganmu sekarang hanya bertahan karena kenangan, maka kamu hidup dalam ilusi, bukan kenyataan. Jangan jadikan kenangan sebagai alasan untuk terus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Tuhan selalu memberi masa depan yang lebih baik jika kamu bersedia meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Ingatlah bahwa kamu layak untuk dicintai dengan cara yang benar. Kamu tidak perlu memohon agar dicintai. Kamu hanya perlu membuka diri untuk cinta yang tidak menyakitimu. Lepaskan, bukan karena kamu tidak kuat, tapi karena kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu menangis setiap malam. Tuhan tidak menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain yang lebih baik. Maka bersiaplah, karena bisa jadi pintu kebahagiaanmu ada di depan, menunggu keberanianmu untuk melangkah. Jika kamu sedang berada di titik ini, titik keraguan, lelah, dan patah hati, ketahuilah bahwa itu bukan akhir segalanya. Itu adalah awal dari proses penyembuhan. Proses ini mungkin menyakitkan, tapi perlahan kamu akan melihat bahwa semua ini bukan tanpa alasan. Tidak ada luka yang sia-sia jika kamu mampu belajar darinya. Jadikan ini sebagai momen untuk memperkuat hubunganmu dengan Tuhan. Dekatkan diri dalam doa, dalam refleksi, dan dalam kesadaran bahwa semua yang terjadi telah ditulis oleh-Nya dengan penuh kasih sayang. Tuhan tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Jika kamu sedang diminta untuk melepaskan, itu berarti ada yang lebih baik sedang dipersiapkan untukmu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya cerita cinta yang berbeda, punya waktu yang berbeda, dan punya takdir yang unik. Fokuslah pada pertumbuhan dirimu. Percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan siapapun yang berserah dengan tulus. Kini, setelah kamu mendengar semua tanda ini, apa yang kamu rasakan? Apakah hatimu merasa lebih tenang? Atau justru kamu merasa takut untuk mengakui bahwa semua ini adalah kenyataan yang sedang kamu jalani? Jangan takut untuk jujur pada dirimu sendiri. Kejujuran adalah langkah awal menuju kebebasan batin. Jika kamu sudah menyadari bahwa hubungan yang kamu pertahankan tidak sehat, maka saatnya kamu ambil keputusan. Tidak mudah, memang, tapi kamu tidak sendiri. Kamu punya Tuhan yang selalu menemanimu. Bahkan dalam kesepian terdalam sekalipun, Tuhan tidak tidur. Dia tahu setiap air matamu, setiap doa yang kamu panjatkan dalam sunyi. Dan Dia juga tahu kapan waktu terbaik untuk menjawabnya. Maka bersabarlah. Jika kamu harus melepaskan, lakukan dengan lapang dada. Karena melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi membuka ruang bagi kebaikan yang lebih besar untuk masuk ke dalam hidupmu. Beranilah mengambil langkah itu. Satu hal yang harus selalu kamu ingat, cinta sejati akan datang di waktu yang tepat, dengan cara yang tenang, dan melalui jalan yang Tuhan ridai. Tidak akan ada kegelisahan yang berkepanjangan, tidak ada kebohongan yang terus-menerus, dan tidak ada rasa sakit yang kamu pikul sendiri. Jika cinta itu memang untukmu, maka ia akan menyatu dengan jalan takdirmu tanpa harus kamu kejar mati-matian. Tuhan adalah sebaik-baik penulis kisah cinta. Serahkan semua kepadanya dengan ikhlas. Jika hari ini kamu harus menangis, biarlah itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum karena telah memilih untuk berhenti memperjuangkan cinta yang salah. Kamu akan melihat bahwa keputusanmu hari ini telah menyelamatkan dirimu di masa depan. Maka tetaplah percaya,
Tetaplah berharap dan teruslah berdoa, karena cinta yang tepat akan datang di waktu yang tidak kamu duga. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi cermin dan penguat bagi perjalanan cintamu. Ingatlah selalu, kamu layak mendapatkan cinta yang membuatmu bahagia tanpa mengorbankan ketenangan jiwamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Kami sangat menghargai setiap cerita yang kamu bagikan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu tidak ketinggalan konten-konten penuh makna dan refleksi spiritual lainnya. Mari kita terus belajar, memperbaiki diri, dan berserah pada rencana terbaik Tuhan. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan, tetapi siapa yang benar-benar dihadirkan Tuhan untuk menyempurnakan hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga damai dan bahagia selalu menyertai langkahmu.